what's up everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kali ini kita agak beda karena video ini disponsori oleh Diamond Fresh Milk. Nah, karena video ini disponsori oleh Diamond Fresh Milk, kita juga mau bikin menu yang menggunakan produk dari Diamond. Tapi kita bikinnya nggak cuman sekedar susu dituang kasih kopi, tapi kita juga mau bikinnya produk yang ada di Oma Cafe sebenarnya. Jadi menu ini ada di Oma Cafe. Kita menggunakan teknik milk clarification namanya. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah susu. Jadi bisa Diamond Fresh Milk. Ini bisa dilakukan sebenarnya pakai susu apa aja, tapi semakin tinggi kadar dairy-nya atau susu sapi gitu ya, lebih mudah dibandingkan misalnya susu alternatif atau susu lactose free atau yang light, skim, non-fat, itu agak lebih sulit. Tapi ini versi full yang kita pakai di Oma Cafe gitu ya, dengan sedikit modifikasi tuh. Nah, yang dibutuhkan adalah Diamond Fresh Milk tadi, lalu citric acid. Lalu nanti kita akan buat dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang kalian bisa lakukan di bar apa di rumah, itu menggunakan citric acid, lalu susunya dicampur dengan citric acid solution, lalu dia akan curdling, kemudian bisa tinggal disaring aja menggunakan manual dripper, pakai coffee filter, disaring pelan-pelan. Di Oma Cafe kebetulan kita punya alat yang namanya centrifuge, nanti kita akan buat juga atau mungkin pernah lihat di segmennya Odi, itu menggunakan milk clarification yang dibantu oleh centrifuge. Tujuannya apa? Supaya kita bisa cepat misahinnya lebih bagus juga dan bisa menghemat waktu dan juga tenaga dan lain-lain. Oke, tapi sekarang kita udah ada yang udah jadi. Jadi ini biasanya warnanya agak keruh seperti ini. Ini kita udah masukin susu, lalu citric acid solution yang 5%. Citric acid solutionnya itu concentrationnya adalah 10%. Jadi airnya 90 gram, citric acidnya 10 gram. Habis itu dari si citric acid concentrate itu kita masukkan ke dalam si susu sebanyak 5% gitu. Jadi kalau susunya 100 ya si citricnya cuman 5 atau 5 sampai 10 gram gitu. Bukan begitu, Odi? Benar nggak? Clarification 5% kan? Iya. Oke, jadi kita udah punya ini. Habis itu yang kita butuhkan berikutnya adalah espresso shot. Nanti kita akan buat espressonya. Kalau di Oma Cafe kita pakai kopi dari Sunny Coffee Beans. Dia dari Loa, dari Jawa Barat, yang digunakan di inokulan oleh starter luwak. Tuh ya, jadi kopi luwak tanpa luwak. Lalu kita butuh aerator. Kebetulan ini kita pakai yang udah versi sebenarnya nggak komersial juga sih, ini untuk rumahan gitu ya. Jadi ini ada aeratornya di dalam, lalu kita kasih, nanti dia putar selama 2 menit. Kalau nggak ada si aerator ini yang versi mesin, bisa pakai yang handheld stick gitu. Oke, sekarang kita akan buat espressonya dulu. Oke, jadi tadi kita udah pull espressonya, sekarang tinggal putting it all together. Jadi yang pertama masuk espresso ke dalam aerator. Habis itu ini rich syrup. Jadi apa bedanya rich syrup sama simple syrup? Nggak tahu dia udah pernah ngomongin apa belum, tapi bedanya adalah kalau simple syrup itu biasanya gula dan airnya 1:1. Kalau rich syrup, gulanya 2, airnya 1. Jadi dia lebih kental, terus dia rasanya lebih intens. Jadi pakainya dikit. Ini tadi kita cuma pakai 10 ml. Biasanya ini dipakai untuk resep-resep yang kita nggak mau terlalu banyak dilutionnya. Seperti contohnya ini. Habis itu clarified milknya 60 ml. Nah, clarified ini karena dia ada kandungan protein dari susunya,
dia bisa lumayan foamy. Nah, cuman si clarified milk ini kemampuan dia untuk ada foamnya akan turun seiring dengan lamanya dia disimpan di kulkas setelah di clarify. Jadi misalnya dia di clarify-nya sekarang dipakai 5 menit, kemudian akan sangat foamy. Kalau udah sehari akan turun, 2 hari, 3 hari, 4 hari pastinya akan turun gitu. Jadi agak beda-beda tergantung jenisnya, tergantung cara penyimpanan, tergantung resep yang dipakai untuk clarification. Tapi itu yang perlu dicoba-coba. Biasanya di kita 3 hari masih lumayan oke. Lalu kita akan masukin 4 drop saline solution. Tujuan saline solutionnya apa? Sebenarnya lebih supaya dia rasanya balance, nggak terlalu manis. Oke, lalu kita akan, kalau pakai mesin, dia ada aerator mode panas atau mode dingin. Ini kita pakai dingin yang foamnya paling banyak. Sambil nunggu, kita bisa siapin garnishnya. Jadi kalau lihat di sini, ini sebenarnya adalah milk solids yang kita dehydrate. Jadi si milk solids ini setelah susu diklarifikasi, ini kan agak bening-bening butek gimana gitu ya. Si yang putihnya, yang biasanya kelihatannya agak-agak kayak keju, yogurt gitu, itu kita spread sampai dia halus. Sorry, bukan halus, sampai dia tipis. Habis itu kita masukkan ke food dehydrator untuk jadi garnish. Jadi ini kalau dimakan rasanya agak-agak asem, asin. Lalu kita tambahin gula dikit supaya lebih balance. Oke, jadi sudah kelar. Sudah bisa kita serve. Kalau di Omakase kita serve-nya pakai gelas kayak gini. Ada es batunya. Lalu kita tuang ke gelas yang atasnya itu dia mengerucut supaya waktu diminum ada aromanya. Lalu garnishnya kita taruh di atasnya dan kita serve. There you go, es cappuccino menggunakan Diamond Fresh Milk.